Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifah, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Blitar, hingga Situbondo. Koran Memo X edisi hari ini, 6 Februari 2025. Langsung saja. Berita Jakarta hari ini, Menteri Keuangan pangkas dana transfer ke daerah 50,59 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah atau TKD senilai 50,59 triliun. Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memulai arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud. Berita Jakarta hari ini, Tol Ciawi telan korban 8 nyawa manusia. Kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kembali terjadi pada Selasa 4 Februari tengah malam di gerbang Tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini polisi masih menyelidiki insiden kecelakaan tersebut. Tercatat 6 unit kendaraan mengalami kerusakan dan 3 diantaranya terbakar dan hancur. Polisi menginformasi bahwa 8 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Lalu 11 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya berita Malang hari ini. 6 Februari 2025, KPU Kabupaten Malang tetapkan Bupati Malang terpilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih pada Pilkada 2024 lalu. Penetapan itu akan digelar hari ini, Kamis 6 Februari 2025 di malam hari. Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahendra Pramudia Mahendra mengatakan penetapan dilakukan setelah pencabutan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada. Dan dalam rapat ini juga akan membahas mengenai evaluasi Pilkada 2024 dan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang sempat diundur. Masih dengan berita Malang hari ini, TPA Supit Urang sukses kelola sampah hingga 98,68%. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang Arif Dermawan mengatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Malang, TPA Supit Urang telah dilengkapi dengan jembatan timbang. Fungsinya untuk menimbang dan mencatat serta pengarahan sebelum sampah masuk ke tempat penyimpanan. Tercatat 98,68% dari total jumlah timbunan sampah di Kota Malang yang setiap harinya mencapai 731,29 ton per hari berhasil dikelola dengan baik di sepanjang tahun 2024. Selanjutnya, berita Batu hari ini. Pengecer LPG 3 kg bisa berjualan Pemkot Batu fasilitas pembuatan NIB gratis. Kalau boleh dibilang drama LPG ini berakhir ya Sobat Memo. Kabar baik bagi masyarakat Kota Batu. Pertanggal 5 Februari, pengecer atau subpangkalan kembali diperbolehkan menjual gas subsidi tersebut. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Aris Setiawan mengatakan pengecer disarankan untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB di Jalan PLUT yang terletak di Abdul Ghani Atas, Ngaglik, Kecamatan Batu. Dan pengurus NIB ini tidak dipungut biaya alias gratis. Oleh karena itu, para pengecer didorong untuk segera mengurus NIB dan pembuatan tidak butuh waktu yang lama ya. Berita dari Jember, Danau Tunjung Jember terancam jebol. Pemprov Jatim gelar rapat mitigasi bencana. Menyikapi temuan retakan tanah sepanjang kurang lebih 200-300 meter dengan lebar 20-30 cm
dan kedalamannya sekitar 50-60 cm di sekitar Danau Tunjuk yang terletak di wilayah selatan lereng Pegunungan Argopuro, Desa Suci, Kecamatan Pangki, Jember. Barkowali 5 Pemprov Jatim di Jember menggelar rapat koordinasi mitigasi bencana ini dilakukan dalam upaya mencegah terulangnya tragedi banjir bandang yang terjadi pada tahun 2006. Selanjutnya berita dari Banyuwangi, pesawat latih api mendarat darurat, instruktur dan taruna selamat. Kejadian ini sempat viral di Jagadmaya. Posisi pesawat terbalik di perairan. Beruntung instruktur dan taruna dalam keadaan selamat karena pertolongan warga setempat. Setelah mendarat di perairan dekat pantai, tiba-tiba pesawat terbalik di lokasi. Warga bersama aparat berupaya untuk mengevakuasi pesawat tersebut. Caranya dengan menyeret pesawat tersebut dengan menggunakan tali yang dipasang di bodi pesawat. Berita Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo cover pekerja rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan beri jaminan 13.395 orang. Pemkab Sidoarjo kembali mengcover pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ada sebanyak 13.395 orang yang diproteksi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berita dari Surabaya, atasi banjir Kecamatan Asemrowo dan Krembangan. Pemkot Surabaya segera normalisasi Sungai Kalianak. Pemkot Surabaya segera melakukan normalisasi di Sungai Kalianak, Surabaya. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadi banjir di wilayah Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Krembangan saat musim hujan. Pemkot Surabaya segera normalisasi Sungai Kalianak. Tahap awal mulai lakukan penentuan batas. Selanjutnya, berita dari Pasuruan. Hasil kajian pakar geologi ITS, tanah gerak di Purwodadi berpotensi terjadi lagi 5-10 tahun ke depan. Pakar geologi dari Teknik Sipil ITS atau Institusi Teknologi 10 November, Prof. Indra Surya Mukhtar menyarankan agar warga yang menetap di wilayah di mana terjadi fenomena tanah bergerak di Dusun Sempu, Desa Coek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan segera meminta relokasi. Berita Mojokerto, Pemkot Mojokerto beri pelayanan trauma healing bagi korban laka laut Pantai Drini. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan layanan trauma healing bagi para korban, keluarga serta guru pendamping korban laka laut Pantai Drini yang dialami rombongan outing kelas SMP Negeri 7 Kota Mojokerto. Insiden tersebut menyisakan duka mendalam dari 13 siswa terseret ombak. 4 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Berita dari Gresik, Unair gelar sosialisasi anti judi online dan pinjaman ilegal di Gresik. Mahasiswa Universitas Airlangga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi gerakan anti judi online atau judol dan pinjaman online atau pinjol ilegal dengan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Jawa Timur. Kegiatan tersebut diadakan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya praktik judi dan pinjaman ilegal. Bagaimana nih Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lengkap, baca harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.